Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan dengan mengandalkan Roh Kudus mampukan kami supaya boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Wahyu 10 ayat 11 yang berbunyi, "Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu. Tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan firman Tuhan ini berbunyi, kebenaran firman Tuhan dapat berasa manis dan pahit. Apabila kita pertanyakan apakah ada buah-buahan yang memiliki rasa manis tetapi sekaligus pahit, jawabnya tentu saja ada, di mana seperti rasa pada banyak jenis buah durian dengan daging yang manis, halus, tebal, dan lain sebagainya. Namun yang jadi kesukaan ada banyak orang adalah yang manis dengan sedikit rasa pahit. Wahyu 10 berbicara tentang firman yang manis di mulut tetapi pahit di perut. Apa artinya? Pada Wahyu pasal 10 dan 11 adalah jeda antara sangkakala ke-6 dan ke-7. Wahyu pasal 10 mau menceritakan tentang visi Rasul Yohanes akan seorang malaikat yang turun dari surga. Malaikat yang kuat seperti raksasa karena satu kakinya menginjak bumi dan kaki lainnya menginjak laut. Ia memegang satu gulungan kitab kecil terbuka. Ia berseru dengan nyaring, lalu ketujuh guru memperdengarkan suara mereka. Setelah ketujuh guru memperdengarkan suara mereka itu, Rasul Yohanes ingin menuliskan kata-kata mereka, tetapi Tuhan melarangnya. Ini menyatakan bahwa ada banyak realita rohani di surga yang hanya boleh disaksikan tetapi tidak boleh dituliskan untuk diketahui oleh mereka yang di bumi. Setelah semua itu terjadi, maka malaikat itu berseru bahwa tidak ada lagi penundaan, yakni pada saat sangkakala ke-7 ditiup, maka segala ketetapan Allah akan digenapkan dan hukuman pada orang fasik akan dilaksanakan. Lalu Tuhan menyuruh Rasul Yohanes mengambil gulungan kitab terbuka itu dari malaikat. Ia harus memakannya, dan inilah adalah bahasa kiasan bahwa Rasul Yohanes harus membaca keseluruhan kitab tersebut serta merenungkan isinya. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan itu memang sungguh terasa manis di mulut, tetapi dapat terjadi pahit di hati. Artinya bahwa kebenaran firman Tuhan ini memiliki dua sisi. Manis bagi orang-orang yang beriman percaya kepada Sang Pemilik atas hidup dan mati kita umatnya ini, karena kita semua akan diselamatkan. Tetapi pahit bagi orang-orang fasik, karena mereka akan dihukum mati secara kekal di neraka. Panggilan hidup bagi setiap diri pribadi atau keluarga kita sebagai orang yang mengaku percaya beriman kepada Kristus adalah untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan yang manis dan pahit rasanya. Kita perlu memberitakan kepada dunia bahwa ada keselamatan bagi orang yang mau sungguh-sungguh beriman percaya kepada Kristus, tetapi ada penghukuman bagi yang menolaknya. Kedua sisi Injil yang harus diberitakan bersama ini sungguh sangat perlu senantiasa dikumandangkan.
apapun resikonya, kita harus menyampaikan kabar yang manis sekaligus yang pahit ini. Ingatlah akan Ibrani 4 ayat 12 ini. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada saat ini. Karena kebenaran firman Tuhan itu dapat berasa manis dan sekaligus pahit di dalam hidup kami umat manusia ini. Karena manis ketika kami dapat memperlakukannya dengan baik, dengan mengandalkan kuat kuasa Roh Kudus untuk memelihara seluruh aspek dari diri kami, baik itu yang jasmani, yang bersifat kedagingan kami, maupun juga yang rohani dalam hubungan pribadi kami secara vertikal dengan Dikau pencipta pemelihara hidup dan mati kami umat-Mu. Bapa, terima kasih kalau firman Tuhan sudah mengingatkan sekaligus menyegarkan hati kami, juga iman percaya kami ini, supaya benar-benar kami merasakan hidup yang sungguh-sungguh berarti bagi Tuhan. Selain kami juga merasakan itu sungguh berarti bagi diri kami, karena tidak ada hidup dari kami umat manusia yang untuk dirinya sendiri dan mati untuk dirinya sendiri. Kami mau hidup untuk Tuhan dan mati untuk Tuhan juga. Oleh sebab itu Bapa, ketika ada suasana sakit penyakit sedang melanda diri kami sekarang, kami percaya bahwa Tuhan melalui Roh Kudus akan menolong kami memakai segala sarana untuk memungkinkan kami boleh dipulihkan, disembuhkan dari segala kuasa sakit penyakit apapun juga. Sambutlah doa kami, sempurnakan dan kabulkan. Kami bermohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin.